Banyak ilmuwan-ilmuwan terkemuka dunia yang sudah berkali-kali meneliti kebenaran kitab suci Al-Quran, dan hasilnya pun sangat menakjubkan. Bahkan, banyak juga ilmuwan non-muslim yang tertarik meneliti Al-Quran dengan fakta fenomena yang ada saat ini. Kita sebagai muslim tentunya tidak meragukan lagi kebenaran Al-Quran. Setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran pasti terjadi, dan kini banyak riset ilmiah yang telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada abad modern ini, pembuktian kebenaran Al-Quran banyak dilakukan oleh ilmuwan non-muslim. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya masuk Islam setelah mengetahui fakta kebenaran Al-Quran. Berikut 6 ilmuwan terkemuka dunia yang masuk Islam setelah meneliti kebenaran kitab suci Al-Quran. Ilmuwan yang pertama adalah Jacques Yves Cousteau. Mr. Jacques Yves Cousteau adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun, air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya, sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan, Mr. Jacques Yves Cousteau mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Setelah mendengar ayat-ayat tersebut, Mr. Cousteau lantas terkagum dan ia pun memutuskan untuk masuk agama Islam. Ilmuwan yang kedua, yaitu Tagatat Tejasen. Tagatat Tejasen adalah ilmuwan Thailand di bidang anatomi. Tagatat Tejasen masuk Islam saat penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Dalam penelitiannya, lapisan kulit itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan cutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi ini membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir, orang tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Ternyata, penelitian ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Menemui fakta luar biasa itu, akhirnya Tagatat mantap mengucap kalimat syahadat dan resmi memeluk agama Islam. Ilmuwan yang ketiga, yaitu Profesor Maurice Bucaille. Beliau adalah ahli bedah terkenal di Prancis yang juga bekerja di klinik bedah Universitas Paris. Dahulu, pernah pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun. Profesor Bucaille lantas ditunjuk menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian ini. Ternyata, hasil penelitian akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Ini menjadi bukti kalau jasad Firaun dulu dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi. Namun penelitian itu masih menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mungkin jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal telah dikeluarkan dari laut? Kemudian, ada salah satu di antara ilmuwan muslim yang membuka Al-Quran dan membacakannya untuk Profesor Bucaille. Di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 92 dikatakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini rupanya sangat menyentuh hati Profesor Bucaille. Setelah mengetahui kebenaran itu, akhirnya Profesor Bucaille memutuskan masuk agama Islam. Ilmuwan keempat, yaitu Charner Nasa. Beliau adalah mantan pejabat Amerika Serikat yang masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Charner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Menurutnya, sesuai dengan hadits Nabi bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah yang berarti tingkat suhunya sedang. Pada saat itu tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi, dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya.
Said menegaskan, terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Lailatul Qadar di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Quran Surat Al-Hijr ayat 14. Dari sinilah, Charner lantas mengetahui dengan bukti yang jelas, bahwa jagat raya saat itu gelap. Karenanya, setelah itu Charner mendeklarasikan masuk agama Islam. Ilmuwan yang kelima, yaitu Dmitry Bolikov. Beliau adalah seorang ahli fisika asal Ukraina. Dmitry Bolikov mengatakan, bahwa pintu masuk ke Islam baginya adalah fisika. Dahulu, Dmitry tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nikolai Kosinnikov yang juga merupakan pakar fisika. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kosinov merupakan teori yang paling baru dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Ia pun mendapatkan kesimpulan, bahwa suatu hari nanti matahari akan terbit dari barat. Ketika ia menelaah kitab-kitab samawi lintas agama, ia tidak mendapatkan satupun petunjuk kepada informasi tersebut selain dari Islam. Ia mendapati informasi tersebut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ilmuwan yang keenam, yaitu Dr. Fidelma Oleari. Dr. Fidelma adalah seorang ahli neurologi asal Amerika Serikat yang mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Karena penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna, kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud dalam sholat. Artinya, kalau manusia tidak menunaikan ibadah sholat, maka otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Setelah penelitian mengejutkan tersebut, Fidelma mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya. Setelah mempelajari dan mendiskusikannya, ia malah merasa bahwa ajaran Islam itu sangat logis. Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama Islam ini. Itulah beberapa ilmuwan terkemuka dunia yang masuk Islam setelah meneliti kebenaran kitab suci Al-Quran. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.